Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut belajar trigonometri mengenai aturan sinus dan aturan kosinus ya. Nah, gunanya kita mengetahui aturan sinus dan aturan kosinus ini adalah untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan yang terkait segitiga. Tuh. Nah, contohnya seperti ini kita akan bahas dulu dari aturan sinus. Misal ada segitiga ABC seperti ini ya. Segitiganya boleh segitiga sebarang. Ya, artinya sebarang panjang sisi-sisinya itu beda gitu ya. Nah, sisi BC itu bisa juga disebut dengan sisi A. Kenapa? Ini ya, yang saling berhadapan ini ke sana. Ini sisi A. Kalau sebelah sini berarti sisi B ya. Sebelah sini berarti sisi C. Nah, dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi sisi BC bisa juga disebut sisi A gitu. Jelas ya, ini ketika SMP juga menggunakan yang seperti ini aturannya. Nah, aturan sinus sendiri itu apa? Nah, seperti ini. A per sin A berarti sisi yang sebelah sini dibagi sinusnya sudut A itu akan sebanding dengan B dibagi sinus B C yang ini dibagi sinusnya sudut C besar ini gitu ya. Ini nilainya pastilah sama pada segitiga apapun, termasuk segitiga sebarang. Contoh soal yang bisa kita terapkan aturan sinus tadi seperti ini. Contohnya ya, dalam suatu segitiga ABC diketahui sisi AC-nya 12, jika sudut A-nya 30 derajat, di sini 30 derajat ya. Dan sudut B-nya 45 derajat, tentukan panjang BC. Ini ada sudut yang di hadapannya sudah ada. Ini ada sudut yang di hadapannya ini yang ditanyakan. Kita gunakan tadi aturan sinus yang seperti ini. Yang ditanya adalah sisi A. Berarti kita tulis A per sinus 30 ya, yang ada di hadapannya kan ini saling berhadapan. A sinus 30, kemudian 12 sinus 45. Kita tentukan nilai-nilainya. Sinus 30 derajat itu setengah, sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Bisa kita kali silang seperti ini ya. Setengah akar 2 pindah ke sebelah sini. Setengah karena di bawah, ke ruas kanan jadi di atas seperti ini. Nah, ini ada yang sama, masing-masing setengah kita coret. Atau kita bagi jadinya 1 ya. Ini ke sini kan setengah bagi setengah jadi 1. Gitu sama aja. Akar 2 kali A sama dengan 12 sehingga A-nya 12 per akar 2. Atau kita kalikan sekawan agar penyebutnya rasional. Akar 2 per akar 2 di sini sekawannya. Sehingga 12 dibagi, ini hasilnya adalah 2 yaitu 6. 12 bagi 2, 6 akar 2. Jadi, panjangnya sisi A atau panjangnya BC adalah 6 akar 2, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diketahui adalah sudut yang di sini? Ini kita belum tahu. Caranya, ingat bahwa sudut dalam segitiga kalau dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 180. Berarti kita bisa cari tahu sudut yang sebelah sini. Andai sebelah sini yang diketahui, yaitu dengan cara 180 derajat dikurangi sudut yang C, kemudian dikurangi sudut yang 30 derajat, sehingga ketemulah di sini nanti 45 derajat. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, tidak bingung. Nah, contoh yang kedua. Pada segitiga ABC, sudut B-nya 30 derajat. Ini derajat ya, centimeternya dihapus ya. Sisi A-nya 4. Sisi A yang mana? Nah, ini A, sisinya seperti yang BC ini, 4. Dan sisi B 5 cm. B sebelah sini, 5. Kita diminta menentukan sinus A. Sinus A. Nah, ini aturan sinusnya.
Nah, kita gunakan ini ya. Karena ada sisi A, berarti kita pakai sinus A. Nanti ini yang ditanyakan. B-nya ada 5, sinus B-nya nanti sinus 30 derajat. A-nya adalah 4 per sinus A sama dengan B-nya itu diganti angka 5 per sinus 30 derajat. Kita cari tahu dulu nilai dari sinus 30 derajat, yaitu setengah. 4 per sin A sama dengan 5 bagi setengah, yaitu 10. Sehingga sinus A ini pindahkan ke kanan, 10-nya ke kiri, jadi di bawah ya. Sinus A 4 per 10. Sinus A-nya berarti kita sama-sama bagi 2 pembilang dan penyebutnya hasilnya 2 per 5. Jadi, nilai dari sinus A adalah 2 per 5. Seperti itu. Dengan menggunakan aturan sinus ini, beberapa soal dapat dengan mudah untuk diselesaikan. Nah, sekarang mengenai aturan kosinus. Ini sama ya, segitiganya juga sebarang. Sisi A sebelah sini, C sebelah sini, dan B yang kecil sebelah sini. Aturan kosinus itu bagaimana? Nah, aturannya seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC dikalikan kosinus A. Ini mau tidak mau kalian hafalkan aturan kosinus dan aturan sinus tadi. Sedangkan kalau B kuadrat itu A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kosinus B. Kalau aturan kosinus di sini ya pasti mengandung kosinus. Nah, sekarang C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus C. Nah, kalian sebetulnya tidak perlu menghafalkan tiga-tiganya ini, cukup salah satu. Contohnya, yang A. A kuadrat, berarti yang di sebelah sini itu yang selain sisi A, yaitu sisi B dan C, dikurangi 2, ininya di sini apa? BC. Nah, kosinusnya ikut yang depan. Gitu. Itu cara menghafalnya ya. Jadi menghafal itu tidak hanya sekadar menghafal tapi juga niteni. Kalau di sini B berarti selain sisi B berarti ada sisi AC. Nah, di sini berarti AC. Kalau di sini AC, duanya AC. Nah, karena di sini depannya B berarti kosinusnya B, seperti itu. Jadi cukup menghafalkan salah satu saja. Nah, penggunaan aturan kosinusnya itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini ada segitiga ABC. Sudut A-nya 60 derajat. Panjang sisi B 10, panjang sisi C 16. Yang ditanyakan adalah panjang sisi A atau panjang dari sisi BC. Kita gunakan aturan kosinus yang pertama ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC kosinus A. Kenapa kita gunakan yang ini? Karena yang pertama yang ditanyakan adalah sisi A. Ya udah pakai yang A gitu. Dan ini sudutnya yang diketahui kan sudut A. Karena rumusnya mengandung kosinus A, berarti kita pakailah rumus yang ini. Tinggal kita masukkan yang sudah diketahui. A kuadrat, B-nya adalah 10, 10 kuadrat, C-nya 16, 16 kuadrat dikurangi 2BC. 2, 10, 16. Kosinusnya 60 derajat. Kita hitung. 10 kuadrat itu 100, 16 kuadrat 256 dikurangi 2 kali 10 kali 16. Nah, nilai dari kosinus 60 derajat adalah setengah. Sehingga yang sebelah sini setengah dikalikan 2 adalah 1. 1 kali 10, 10, 10 kali 16, 160. Nah, ini dijumlahkan 356 dikurangi 160 hasilnya 196. Sehingga A-nya itu sebetulnya bisa plus minus ya. Bisa negatif 14, bisa positif 14. Namun, karena ini yang ditanyakan adalah panjang, kita pilih yang positif saja. Artinya, panjang sisi A adalah 14 satuan. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Ini ada contohnya pada LKS. Ibu lupa halamannya, tapi di bagian aturan kosinus ini ada. Jadi kesimpulannya, panjang sisi A adalah 14 satuan.
Nah, demikian mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Silakan bisa latihan pada Kuiper melalui soal yang sudah disediakan, tapi besok pada saat setelah bab luas segitiga ya. Kali ini kalian cukup menonton videonya saja. Dan tentu saja ditulis di buku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.